Belum, perkenalkan nama saya Dimas Syahbudar dengan NIM 11241010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum dari Pempros, di mana untuk yang pertama itu tugas satu kita disuruh untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array atau modular tambah pointer, yang dimana kita disuruh untuk membuat program modular untuk mencari nilai maksimum, minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program dibagi menjadi yang pertama array state.h itu mendeklarasikan fungsi, array state.c mendefinisi fungsi, main.c untuk menerima input array dan memanggil fungsi. Jadi kita diberikan fungsi utama yang harus kita buat, yaitu void cari min max, integer array, integer n, integer min, integer max. Jadi fungsi menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Jadi di sini dikasih contoh input dan output. Kalau kita lihat di sini, contoh inputnya itu adalah masukkan jumlah nilai elemen dan kita masukkan jumlahnya itu 6 dibuat dalam contohnya. Kita masukkan elemennya 5, 7, 2, 9, 1, 6, dan dia langsung keluar outputnya, yaitu nilai minimum sama dengan 1, nilai maksimum sama dengan 9. Oke, kita langsung masuk ke kodenya. Oke, jadi yang pertama itu, eh, oke, yang pertama fungsi cari min max, yaitu fungsi untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam array. Jadi di sini integer array itu pointer ke array, n jumlah elemen array, min itu untuk ke variabel minimum, dan max untuk variabel maksimal. Jadi selanjutnya definisi fungsi dari cari min max, yaitu di sini jika jumlah elemen tidak valid atau pointer nol, maka fungsi itu akan langsung keluar. Ini dia. Jika n-nya lebih kecil dari nol atau nilainya nol, maka dia langsung keluar. Fungsinya itu akan menjadi keluar. Selanjutnya nilai fungsi min sama dengan array nol, max sama dengan array nol, yaitu inisialisasi nilai minimum dan maksimum dengan elemen pertama array. Di sini dikasih juga fungsi looping, yang dimana jika ini, jika integer, untuk integer i sama dengan satu dan i lebih kecil dari n, maka array i-nya itu jika dia lebih kecil dari fungsi yang sudah ada sebelumnya, maka dia akan menjadi nilai minimum seperti itu. Begitu juga untuk maksimum, jika array-nya satunya lebih besar dari nilai maksimum yang sudah ada sebelumnya, maka dia akan menjadi nilai maksimum dari fungsi tersebut. Selanjutnya untuk fungsi main, yaitu untuk menjalankan dari fungsi utama program ini, kita langsung coba. Oke, jadi di sini di inputnya jika kita masukkan, di sini kita diminta untuk masukkan jumlah elemen. Kita coba dulu 6. Selanjutnya akan diberikan pilihannya, yaitu kita masukkan ke 6 elemen tersebut. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka langsung keluar output yang dari sebelumnya saya bilang. Di sini akan diberikan output, yaitu nilai minimum dan maksimum dari elemen yang telah kita berikan sebelumnya. Di sini kita ketahui dari barisan bilangan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai minimumnya adalah 1, nilai maksimum dari bilangannya adalah 6. Kita coba seperti yang ada di modul. Jumlah elemennya ada 6, 5, 7, 2, 9, 1, 6. Nah, sesuai dengan yang ada di modul, nilai minimum adalah 1, nilai maksimum 1. Kita lihat di kodenya. Nilai minimum sama dengan 1, nilai maksimum adalah 9. Maka eh, untuk kodenya ini sesuai dengan yang ada, seperti yang ada di modul yang telah ditentukan. Oke, demikian untuk penjelasan dari tugas satu. Kita masuk ke tugas nomor 2. Oke, jadi tugas nomor 2 ini mengelola daftar nama menggunakan array, pointer, dan modularisasi. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Jadi di sini kita disuruh untuk menggunakan karakter name 10 untuk menyimpan nama, dan gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama.
Gunakan fungsi void cetak nama, karakter, array, integer jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Jadi kita juga diberikan contoh dari input dan outputnya, yang dimana nanti akan seperti tugas satu, kita akan disuruh untuk masukkan jumlah nama, atau yang di sini tiga, nanti akan langsung diberikan pilihan yaitu nama pertamanya kita masukkan siapa, nama keduanya kita masukkan siapa, nama ketiganya kita masukkan siapa. Lalu untuk keluarannya atau outputnya akan langsung menunjukkan daftar nama yang ada di situ, yaitu satu Andi, dua Budi, tiga Citra. Jadi kita disuruh untuk membuat kode yang dimana bisa seperti ini input dan outputnya. Oke, kita langsung masuk ke kodenya. Oke, oke. Yang pertama itu fungsi untuk mencetak nama-nama siswa, yaitu fungsi yang menerima array pointer ke string. Jadi di sini, oke. Jadi fungsi ini yaitu printf daftar nama untuk integer satu sampai dengan 0 i divisil dari jumlah. Di sini fungsi ini untuk menampilkan daftar nama sesuai dengan urutan input. Jadi nanti di sini kita kode ini maksudnya untuk menampilkan namanya itu sesuai dengan input mana yang pertama kita berikan seperti itu. Contohnya nomor satu kita berikan nama Andi, maka dia di keluarannya akan dituliskan satu Andi, yaitu dia yang pertama seperti itu. Selanjutnya untuk integer main yaitu untuk fungsi untuk menjalankan program ini. Sini kita disuruh untuk masukkan jumlah nama, dan jika jumlah namanya itu adalah yang pertama, jika dia lebih lebih dari 10 maka dia akan kembali seperti itu. Karena kita juga diberikan maksimal dari jumlah nama yang kita berikannya itu 10. Oke, kita langsung coba kayaknya. Oke, yang pertama di outputnya itu kita disuruh untuk masukkan berapa jumlah nama yang akan kita daftar seperti itu. Contohnya kita berikan jumlah namanya ada 9 contohnya. 9. Nama pertama, oke, seperti saya bilang tadi, kita masukkan daftar nama-nama yang akan kita list, yaitu ada 9 nama, Andi, Tono, Budi, Ratna, Setiawan, Citra, Badu, Setianto. Jadi untuk keluarannya atau outputnya akan langsung menunjukkan daftar nama, yaitu langsung di list dari siapa yang pertama kita masukkan dalam inputnya seperti itu. Di sini kan kita buat pertama Andi, Tono, Budi, jadi di outputnya itu nanti akan diurutkan langsung seperti apa yang kita berikan. Nah, ini. Kita coba juga untuk yang ada di modulnya. Sini ada tiga, yaitu Andi, Budi, Citra. Oke, sesuai dengan yang ada di modul, yaitu ada tiga nama, yaitu Andi, Budi, Citra. Maka nanti daftar namanya langsung di list Andi, Budi, Citra secara berurutan seperti yang kita masukkan. Oke, demikian untuk penjelasan dari tugas yang kedua. Kita lanjut ke tugas yang ketiga. Oke, jadi tugas yang ketiga ini, sini kita disuruh untuk menyalin dan membalik string, yaitu atau modular plus pointer. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat program modular yang pertama membaca satu string, yang kedua menyalin string ke array baru,
Yang ketiga, membalik string tersebut secara karakter per karakter. Jadi kita disuruh untuk menggunakan pointer untuk proses salin dan balik string dan gunakan dua fungsi. Yang pertama, void salin string karakter src karakter test. Selanjutnya, void balik string karakter str. Dan kita juga diberikan contoh input dan output. Jadi seperti nanti kita cuman hanya punya satu input, yaitu masukkan string yang akan kita salin dan kita balik. Contohnya kita masukkan string elektro, maka dia akan langsung menyalin elektro dan kata dari elektro ini akan dibalik per hurufnya seperti ini. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Oke, jadi di tugas 3 ini untuk kodenya, yang pertama untuk menyalin string menggunakan pointer. Kan tadi ada dua tugas, untuk yang salin dan untuk membalik. Jadi fungsi ini itu adalah menyalin isi string dari src ke dst. Jadi kita menggunakan dari karakter demi karakter menggunakan pointer. Jadi loopnya itu akan berlanjut hingga karakter akhir atau per O, dan jangan lupa menambahkan per O di akhir dash untuk mengakhiri string dengan baik. Ini dia akhir string. Selanjutnya ada fungsi untuk membalik string, yaitu untuk membalikkan kata-kata dari string tadi, yang dimana yang ini kan awal itu untuk pointer kembali ke awal string dan pointer untuk kembali ke akhir sebelum dari min O per O. Oke, jadi kita juga buat fungsi while awal awal garis poin akhir, yaitu untuk menukar dari karakter dari depan ke belakang secara berurutan dan mereka akan bertemu di tengah seperti itu. Baru fungsi untuk menjalankan program. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Oke, kita disuruh untuk masukkan string. Kita coba. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nanti dia akan langsung punya dua keluaran atau output. Yang pertama itu hasil dari salinannya, dan yang kedua adalah hasil salinannya setelah dibalik. Seperti ini kan kita masukkan stringnya itu Dimas, maka dia akan langsung menyalin Dimas dan akan langsung dibalik kata input yang kita berikan. Maka dia dibaliknya itu per huruf seperti yang kita ketahui, balikannya adalah SAMID. Oke, kita langsung coba dari modulnya. Nah, untuk kata selanjutnya itu elektro, kita langsung masukkan elektro untuk inputnya. Nanti akan keluar hasil jalannya elektro dan akan langsung dibalik menjadi seperti ini satu-satu huruf. Jadi O L E K T R O itu dibalik jadi O R T K E L E. Oke, demikian untuk penjelasan dari tugas yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang terakhir, yaitu tugas keempat. Yaitu tugas di sini kita disuruh untuk menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Jadi di tugas yang terakhir ini kita disuruh untuk membuat program untuk menerima input matriks studi berukuran tetap 3 kali 3, yang dimana kita hitung total seluruh elemennya. Akan dihitung total seluruh elemennya. Jadi di sini kita disuruh menggunakan pointer aritmatika untuk akses matriks dan fungsi modular. Kita disuruh menggunakan fungsi integer total matriks, integer matriks 3, integer baris. Kita juga diberikan contoh input dan outputnya. Jadi sini kita masukkan elemen matriks 3 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dia akan langsung keluar outputnya, yaitu berupa total berapa elemen dari matriks tersebut. Itu 45. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Terus yang keempat. Nah, sini yang pertama itu kita buat fungsi untuk menghitung total elemen matriks 3 kali 3 menggunakan pointer. Jadi di sini integer matriks 3, integer baris itu maksudnya adalah pointer ke array 3 elemen integer, yaitu elemen integer pointer yang cocok untuk matriks 3 kolom. Oke, jadi di sini oke,
Di sini kita juga menggunakan fungsi untuk menelusuri matriks dengan pointer aritmatika, di mana matriks plus satu itu ini untuk menunjuk ke baris ke baris ke I, baru matriks plus satu itu mengambil elemen ke C dari barisan tersebut. Seperti itu. Oke, kita masuk. Selanjutnya adalah fungsi untuk menjalankan programnya. Dan F yaitu kita masukkan elemen matriks gagal tiganya, akan keluar input seperti nanti, dan kita masukkan. Langsung kita coba. Oke, jadi setelah kita jalankan, maka akan langsung keluar input yaitu kita suruh untuk memasukkan elemen dari matriks gagal tiganya. Kita juga buatnya pakai spasi. Nah, seperti yang ada di modul contohnya. Jadi di sini kita disuruh masukkan elemen dari matriksnya yaitu matriks gagal tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini adalah inputnya dan langsung akan keluar total elemen dari input yang kita berikan yaitu 45. Jadi demikian untuk penjelasan dari tugas yang terakhir. Terima kasih. Jadi sekian untuk penjelasan dari praktikum yang keenam ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.